Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas untuk tes BUMN ya teman-teman. Untuk persiapan LPB 2024, yaitu core value ya. Nilai-nilai dari BUMN itu ada akhlak ya, ada amanah, hanya ini adalah harmonis, K-nya adalah kompeten, L-nya adalah loyal, A-nya yang kedua itu adaptif, K yang berikutnya adalah kolaboratif ya teman-teman. Untuk pembahasan tentang nilai core value BUMN ini silakan cek di video YouTube kami ya teman-teman. Di sini teman-teman nanti akan ada studi kasus seperti itu dan teman-teman pilih jawaban yang berdasarkan nilai dari akhlak ya teman-teman. Bukan berdasarkan uh, kemauan dari teman-teman gitu atau kondisi saat teman-teman berada di situasi tersebut gitu. Jadi selalu mengacu pada uh, nilai akhlak itu sendiri ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Di sini saya lebih menyenangi berada dalam kelompok kerja yang terdiri dari apa nih? Apakah orang yang cara kerjanya bisa berbeda dengan saya atau orang yang kerjanya cocok dengan saya? Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value-nya yaitu kolaboratif ya, yang memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ya. Karena kan beda sudut pandang itu lebih baik ya, soalnya biar memberi banyak gambaran gitu untuk keputusan-keputusan yang akan dilakukan atau direalisasikan untuk project ya teman-teman. Yes. Oke, lanjut nomor 2. Di sini apakah saya lebih fokus pada apakah merealisasikan ide atau menciptakan banyak ide. Ini jawabannya A ya teman-teman, merealisasikan ide. Lebih baik itu direalisasikan gitu idenya daripada banyak menciptakan tapi tidak ada actionnya gitu ya. Ini kan juga berkaitan dengan kompeten ya, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi ya tugasnya itu direalisasikan, bukan menciptakan banyak ide-ide tapi nggak ada yang dijalankan sama sekali gitu. Oke, lanjut nomor 3. Oke, di sini dalam bekerja sama dengan orang lain, hal yang saya utamakan adalah apakah keberagaman sudut pandang dari orang yang serupa atau kemudahan berinteraksi dengan orang yang serupa. Ini jawabannya A ya teman-teman, jelas kenapa. Ini core value-nya itu kolaboratif ya. Jadi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Sehingga apa namanya terkadang tuh satu orang berpikir itu tidak cukup ya teman-teman. Butuh sudut pandang dari sisi yang berbeda-beda agar suatu ide atau sebuah proyek itu dapat terrealisasi dengan baik, tujuannya sangat bermanfaat gitu ya, dengan dan juga kekurangannya itu bisa dinolkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4.
Oke, untuk nomor 4 nih, apapun perintah yang diberikan oleh atasan atau pimpinan tertinggi perusahaan sudah sepantasnya apakah dipatuhi tanpa perlu dipertanyakan kembali dan menjalankannya dengan baik atau dilaksanakan setelah mempertimbangkan kesesuaian peraturan yang berlaku. Ini jawabannya jelas B ya teman-teman. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan loyal nih, yaitu patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Kalau misalnya disuruh korupsi atau malsuin dokumen gitu ya, itu ya kita berhak untuk menolak ya. Kok jadi tetap walaupun beliau adalah atasan kalian atau pimpinan tertinggi paling tinggi gitu ya, tetap ya kita harus eh, mempertimbangkan kesesuaian peraturan yang berlaku ya di perusahaan ataupun di negara Indonesia. Oke, lanjut nomor 5. Di sini selama ini rekan-rekan kantor saya memandang saya sebagai orang yang berperilaku sesuai dengan kondisi yang saya anggap nyaman dan tenang atau berperilaku tenang dalam menghadapi masalah, taat aturan, dan tanggung jawab. Ini jelas jawabannya B. Kenapa? Karena opsi yang A ini kurang sesuai dengan core value akhlak ya teman-teman. Kalau misalnya dia bekerja sama dengan orang lain tapi dia nggak merasa nyaman, terus dia nggak mau kerja gitu, ini nggak bisa ya teman-teman. Ini nggak apa namanya nggak sesuai dengan kolaboratif ya. Kalau yang B kan berperilaku tenang menghadapi masalah, ya tentu ya, karena kalau misalnya kita tenang, kita bisa berpikir gitu bagaimana mencari solusi dan tindakan ke depannya. Lalu di sini taat aturan dan tanggung jawab itu tentu ya teman-teman, karena berkaitan dengan amanah yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan. Oke, lanjut nomor 6. Di sini Anda diminta mengurus dokumen nih dan kelengkapan lain untuk pameran di hari kedua. Di sisi lain, Anda juga harus mendata jumlah pengunjung untuk hari pertama. Anda tidak bisa meminta bantuan ya kepada rekan lain karena sibuk. Bagaimana sikap Anda? Apakah memprioritaskan urusan yang perlu didahulukan berdasarkan waktu dan kebutuhan, atau mengerjakan semuanya secara bersamaan dengan cepat agar atasan menilai pekerjaan saya? Ini jelas jawabannya adalah A. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengerjakan secara bersama-samaan, apalagi dengan cepat, biasanya tuh banyak keliruan gitu ya. Takutnya malah data di dokumen A itu malah kita ketik ya atau kita buat di dokumen B gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Dan di sini kan nggak sesuai ya dengan kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi jangan karena mau dinilai baik gitu ya sama atasan, maka kita ngerjainnya dengan cepat dan kualitasnya tuh ya bukan kualitas terbaik yang kita berikan ya. Kan kalau opsi A itu lebih, menurut saya win-win solution ya. Kita memprioritaskan berdasarkan waktu dan kebutuhannya ya. Pokoknya urgensinya tuh bagaimana, baru kita kerjakan yang awal, baru berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 7. Di sini Anda diberi amanat nih
oleh area manager untuk menjaga kunci brankas yang berisi uang dan dokumen penting ya. Tidak boleh ada yang membukanya tanpa izin ya. Lalu asisten manajer A dari kantor cabang datang dengan tujuan mengambil dokumen di brankas dan mengatakan bahwa ia sudah minta izin area manajer. Bagaimana sikap Anda? Apakah mempersilahkan dan mendampinginya karena ia sudah mendapat izin dari area manajer, atau mengabari area manajer sebelum memberikan kunci pada asisten manajer? Menurut saya ini jawabannya B. Kenapa? Karena dari area manajernya itu bilang kan kalau tidak boleh ada yang membuka tanpa izin, walaupun di sini kan walaupun asisten manajernya itu bilang ya sudah minta izin, kita perlu cross check ya teman-teman, apakah benar udah dapat izin, maka kita cross check ke area manager ya. Tidak salah gitu, tidak ada salahnya kita cross check agar kita bisa berhati-hati ya, dan kita menjadi seorang yang amanah dan bertanggung jawab ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 8. Oke, di sini ada pegawai baru di bagian penjualan yang bekerja dengan Anda. SOP yang diterapkan perusahaan mengharuskan pegawai memakai celana hitam dan kemeja, tetapi ia hanya memakai celana berwarna abu-abu setiap hari dan mengaku belum punya uang untuk membeli celana hitam. Anda sebetulnya punya celana hitam nih yang tidak terpakai dengan ukuran yang sama. Apa yang Anda akan lakukan untuk membantu tanpa menyinggungnya? Apakah bertanya dulu apakah ia mau menerima celana milik saya sampai ia bisa membeli yang baru, atau memberi uang untuk membeli yang baru agar ia tidak melanggar SOP? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Kenapa? Karena kan dia kan udah punya celana hitam yang tidak terpakai ya, dan etikanya tuh lebih tepat dan menunjukkan sikap harmonis tanpa menyinggungnya ya. Kalau misalnya B itu walaupun bisa saja dianggap bantuan real, tapi memberi uang langsung tanpa persetujuan terkesan kasar ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 9. Di sini Anda baru beberapa bulan nih menandatangani pembaruan kontrak kerja selama setahun, namun ada masalah finansial di perusahaan yang justru membuat beberapa rekan Anda mengundurkan diri demi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Anda sempat berpikir serupa, oke, tapi atasan menyiratkan agar Anda bertahan karena jadi orang kepercayaan. Sikap Anda adalah tetap bekerja hingga akhir karena tanggung jawab kontrak dan kepercayaan atasan, atau tetap bekerja untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kantor sebagai prioritas saya? Ini jawabannya adalah A. Kenapa? Karena menunjukkan sikap loyal dan memahami situasi sulit untuk bisa bertahan. Karena kan dia juga udah melakukan pembaharuan kontrak ya. Nah, kalau misalnya poin B itu kenapa tidak? Karena kesannya kompeten dan profesional, tapi itu bukanlah pekerjaan dan tugas utama Anda gitu. Karena kan masalahnya masalah finansial ya, dan kalian belum tentu berada di bagian itu gitu. Ini kan tidak dijelaskan ya, saya tuh berada di bagian mana gitu ya.
Oke, lanjut nomor 10. Di sini Anda harus pergi dinas nih selama 2 pekan di luar pulau. Setelah 1 pekan di tempat dinas, Anda mendapatkan kabar bahwa istri Anda melahirkan nih. Sikap Anda akan fokus pada pekerjaan dulu dan menyelesaikan sesuai jadwal atau berorientasi menuntaskan pekerjaan besar dulu dan yang lainnya di pekan setelahnya. Ini jawabannya A ya teman-teman, karena menunjukkan sikap amanah dan profesional walaupun ada urusan keluarga ya. Kalau misalnya B itu terkesan tidak amanah ya, karena meninggalkan di pekan setelahnya nih. Kan kalau perjalanan dinas itu pasti ada rentang waktunya yang sudah dijelaskan di awal ya teman-teman. Jadi mau nggak mau harus terus dijalankan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Oke, nomor 11 ini kan BEM Universitas. Anda sedang membuka lomba debat mengenai topik yang Anda senangi nih. Namun untuk menjadi peserta, Anda diharuskan membuat kelompok dengan rumpun ilmu yang berbeda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah tetap mendaftarkan diri dan berharap bisa mengikuti lomba, atau menghubungi teman Anda di fakultas lain untuk mengikuti lomba debat tersebut? Ini jelas ya teman-teman, jawabannya B. Kenapa? Kalau misalnya opsi A ini maksa ikut, tapi dia nggak ada rumpun ilmu yang berbeda gitu ya, ya nggak bisa daftar gitu. Terus mau maksa kayak gimana gitu ya? Jadi yang realistis itu jawaban B ya teman-teman. Dan ini apa? Ini kan mencerminkan kolaboratif juga ya dan adaptif gitu. Opsi B. Oke, lanjut nomor 12. Oke, di sini Anda baru saja menyelesaikan pendidikan S2 nih. Anda di luar negeri dan kembali ke kantor untuk bekerja. Pada hari pertama bekerja, Anda ditugaskan oleh direktur untuk membimbing sebuah divisi ya, dengan menggunakan ilmu yang Anda dapat selama kuliah untuk menyelesaikan masalah dalam proyek yang sedang mereka kerjakan. Divisi tersebut terdiri dari beberapa anggota yang berlatar belakang dari S1 dan sudah memiliki pengalaman bekerja lebih banyak daripada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Ini seringkali ya teman-teman bisa teman-teman temui di dunia pekerjaan. Biasanya yang pendidikannya jauh di bawah kita itu pengalaman bekerjanya itu jauh lebih banyak ya. Lalu di sini apa yang akan Anda lakukan? Apakah mendengarkan pandangan dari anggota divisi dalam mengerjakan proyek, namun memberikan argumen bahwa cara yang Anda sampaikan adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah? Ataukah mendengar pandangan dari anggota divisi dalam bagaimana mereka mengerjakan proyek tersebut? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Enggak selamanya jawaban yang panjang itu jawaban yang benar ya. Di sini kan udah jelas nih bahwa ya memang latar belakang pendidikannya di bawah kalian, tetapi kan dari segi pengalaman bekerjanya ini penting ya teman-teman untuk menjadi sudut pandang yang berbeda dalam pengambilan keputusan ya, atau dalam mengerjakan sebuah proyek ya. Ini kan juga kompeten ya, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
Jadi tidak ada salahnya kita dengerin kalau misalnya memang bagus gitu ya dipakai gitu cara tersebut. Oke, lanjut nomor 13. Oke, di sini Anda ditugaskan untuk membimbing seorang pegawai magang untuk membantu pekerjaan divisi Anda. Anda memberikan dia tugas dan menjelaskan bagaimana menyelesaikannya. Ternyata pegawai magang tersebut menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Apa yang akan Anda lakukan? Menegur pegawai magang tersebut karena tidak menyelesaikan sesuai arahan, atau meminta penjelasan pegawai magang bagaimana ia menyelesaikan pekerjaan dan menggunakan caranya sebagai alternatif dalam penyelesaian pekerjaan. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Kenapa? Karena ini kan eh, membangun sebuah kolaboratif ya teman-teman. Jadi yang anak muda dengan yang udah tua gitu ya, dalam satu perusahaan mungkin anak muda ini bisa memberikan solusi atau penyelesaian alternatif yang lebih cepat dan efisien gitu. Tidak ada salahnya gitu. Kita saling sharing untuk menghasilkan suatu ya penyelesaian yang terbaik ya. Kalau misalnya opsi A ini tidak ada inovasi ya, tidak ada adaptif gitu ya. Oke, lanjut nomor 14. Di sini Anda tidak sengaja nih merusak inventaris kantor ya. Dan kebetulan atasan Anda sedang lewat nih, berarti ketahuan ya. Dan melihat yang Anda lakukan adalah berbicara dengan sopan agar atasan memahami dan tidak mempermasalahkan lagi, atau langsung berbicara dengan sopan, meminta maaf, menjelaskan dan mengganti yang baru. Ini jelas jawabannya adalah B. Kenapa? Lihat di opsi A. Itu tidak ada solusi dan pertanggungjawaban yang secara langsung ya. Karena kan dia cuma berbicara sopan, memahami dan tidak agar atasan tidak agar atasan memahami dan tidak mempermasalahkan lagi. Lalu apa gitu nextnya? Kan kalau B ini kan berbicara dengan sopan, meminta maaf, lalu menjelaskan, nah serta mengganti kan. Ini kan bentuk amanah ya, bertanggung jawab. Oke, lanjut nomor 15. Di sini atasan saya sering keluar kantor nih di luar jam kerja untuk keperluan yang tidak penting. Berarti bukan untuk keperluan kantor ya. Sehingga banyak tugas yang tidak tuntas. Saya akan apakah mengikutinya karena saya adalah bawahan gitu ya, atau menegurnya dan melaporkan jika tidak menghentikannya gitu. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Kenapa? Walaupun beliau adalah atasan, tapi tetap ya semua core value akhlak ini bukan untuk bawahan saja gitu, melainkan semua jenjang jabatan ya teman-teman. Mau atasan, mau bawahan, mau anak baru, mau yang sudah lama gitu ya, tetap eh, harus sesuai dengan core value akhlak itu ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 16. Oke, di sini kan manajer nih meminta
para pegawai BUMN untuk memberikan masukan yang dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas. Yang saya lakukan adalah apakah memberi masukan jika mendapat imbalan yang sesuai atau memberi masukan baru yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ini jelas jawabannya B. Kenapa? Karena opsi A kan kita udah kerja di situ gitu. Ngapain kita mendapat imbalan dulu baru kita memberi masukan gitu. Kan setiap bulan juga kan kita udah digaji dan dikasih fasilitas dari perusahaan ya. Jadi ya opsi B ini merupakan adaptif ya teman-teman, memberi masukan yang sesuai, jadi selalu berinovasi gitu untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien ya. Oke, lanjut nomor 17. Terus di sini Anda sedang melamar di sebuah perusahaan teknologi sebagai animator ya. Terus animator senior di perusahaan yang Anda lamar memberikan tugas nih membuat sebuah animasi sederhana dengan fitur baru perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah meminta bantuan teman yang jago di bidang animasi untuk membuat animasinya, atau membuat contoh animasi yang belum pernah dibuat oleh perusahaan? Ini jelas jawabannya adalah B. Kenapa? Ngapain kita daftar sebagai animator kalau kita nggak bisa membuat animasi ya? Kan ini opsi A ini seolah-olah kita nggak bisa buat animasi tersebut ya, sehingga harus meminta bantuan teman gitu ya. Kan kalau opsi B ini kan contoh adaptif gitu ya, terus berinovasi karena kan ini membuat animasi yang belum pernah dibuat ya oleh perusahaan itu. Jadi ya pasti kalau misalnya hasilnya bagus, pasti lamaran tersebut diterima oleh perusahaan teknologi ya. Oke, lanjut nomor 18. Di sini Anda mendapat tugas nih untuk menjadi pembawa acara dalam penyambutan pegawai-pegawai baru di kantor. Anda telah menyiapkan catatan untuk dibacakan sebagai pembawa acara. 1 hari sebelum acara penyambutan pegawai, Anda ditugaskan untuk mandiri rapat di kantor perusahaan cabang yang berlokasi di luar kantor acara penyambutan. Apa yang akan Anda lakukan nih ya? Oh, berarti bentrok ya jadwalnya. Anda yang menjadi pembawa acara dan di waktu yang bersamaan itu menghadiri rapat ya. Di sini yang opsi A itu menanyakan agenda rapat di luar kota dan mencari untuk hadir dalam rapat tersebut, atau mencari pengganti pembawa acara agar bisa menghadiri rapat di luar kota. Ingat ya, dalam menjawab soal juga kita harus menentukan skala prioritasnya ya, mana yang paling urgent dan dibutuhkan banget gitu, mana yang gak urgent dan gak dibutuhkan banget ya. Kan di sini kan kalau rapat itu pasti suatu yang urgent ya, untuk untuk membahas suatu nextnya tuh biasanya ngapain gitu ya di dalam perusahaan itu, maka dirapatkan. Kan kalau ngebawain acara, apalagi membawa acara itu kan gak terlalu penting-penting banget gitu ya. Jadi menurut saya opsi B yang yang benar ya. Oke, lanjut nomor 19.
Oke, di sini kan Anda sedang membuat janji nih untuk menghadiri rapat bersama rekan kerja di kantor cabang yang memerlukan 1 jam perjalanan dan mobil dari kantor Anda. Sayangnya mobil kantor yang Anda kendarai mengalami mogok di jalan ya, sehingga Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan karena harus membawa mobil ke bengkel. Apa yang akan Anda lakukan nih? Apakah memberitahu rekan kerja untuk mengatur jadwal ulang rapat di kantor cabang, atau menjelaskan kondisi kepada rekan kerja dan menanyakan apakah rapat dapat disesuaikan waktunya setelah mobil selesai diperbaiki? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, win-win solution ya. Dan kita juga akan di sini kan menjelaskan nih bahwa apa ada hal yang tak terduga ya, mobilnya itu mogok ya, mogok di jalan gitu ya. Lalu di sini kan sangat sopan ya, kita nanyain nih apakah rapat bisa disesuaikan waktunya, atau bisa bisa saja apa namanya lewat online gitu ya, Zoom gitu. Ini kan win-win solution. Oke, lanjut nomor 20. Oke, di sini apa yang harus dilakukan jika terdapat pelanggaran etika nih di lingkungan kerja BUMN? Apakah melaporkan ke atasan atau regulator yang berwenang, atau menutup mata dan tidak menghiraukan pelanggaran tersebut? Ini jelas A ya teman-teman. Kalau pelanggaran etika tuh menurut saya itu pelanggaran berat ya. Jadi kita tidak bisa apa namanya menegurnya, tapi langsung laporkan ke atasan atau regulator yang berwenang gitu. Biar tindakannya tuh sesuai hukumannya itu sesuai dengan tindakannya ya. Kalau misalnya B ini kan apatis ya jatuhnya ya. Nanti malah jadi semakin menjadi-jadi nih orang yang karyawan yang melakukan pelanggaran etika tersebut ya. Oke, lanjut nomor 21. Di sini sebagai pemegang uang kas divisi ya, berarti Anda diminta untuk membuat laporan keuangan setiap bulannya. Pada bulan Januari terdapat selisih nih ya, uang kas dengan pengeluaran di mana ada satu pengeluaran yang belum Anda catat nih. Untungnya selisih tersebut tidak terlalu besar ya. Apa yang akan Anda lakukan? Atau yang mengakui kesalahan dan bersedia menggantikan uang tersebut kepada atasan, atau menggunakan uang pribadi Anda untuk menutupi selisih pengeluaran uang kas? Ini jawabannya A ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini jelas nih, kan kita melakukan kesalahan ya. Jadi kita harus mengakui kesalahan tersebut dan bilang ya ke atasan bahwa saya siap gitu mengganti uang yang selisih itu gitu ya. Kalau misalnya yang B kan ini kan seolah-olah tuh kita nggak jujur ya. Walaupun memang diganti mah diganti ya, tapi lebih baik kita mengakui kesalahan gitu. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran kita di kemudian hari ya. Kalau B kan jatuhnya gak ada pembelajaran ya, karena tidak mengakui kesalahan itu ya. Oke, lanjut nomor 22. Oke, di sini kan Anda sedang mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum dan ditugaskan untuk mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman Anda. Untuk mengerjakan tugas tersebut, teman Anda memberikan file yang bisa diunduh, lalu diedit sesuai tugas masing-masing, kemudian diunggah setelah mengerjakannya. Menurut Anda, cara mengerjakan tersebut kurang efektif karena akan memakan waktu yang lama. Apa yang akan Anda lakukan?
menyarankan kepada anggota kelompok Anda untuk menggunakan Google Dokumen ya maksudnya ini, sehingga mengerjakan tugas tidak menunggu satu sama lain ya, dan bisa dikerjakan kapan saja, mengerjakan paling awal sehingga Anda tidak perlu menunggu teman Anda yang lain untuk selesai mengerjakan bagiannya. Jelas ya, ini jawabannya A ya teman-teman. Kan ini kan kerja kelompok ya, jadi harus sama bareng-bareng gitu ya. Dan misalnya ada yang tidak bisa di waktu itu, kan bisa maksudnya di jam itu, misalnya ngerjainnya jam 11 gitu ya. Ya kan ini yang opsi A itu kan lebih sesuai ya jamnya ya. Kita mau ngerjain kapan, asal kerjainnya itu tidak tidak melebihi waktu yang ditetapkan ya. Kalau ini kan maunya saya enaknya sendiri ya, yang penting kerjaan saya selesai ya udah gitu ya. Padahal kan ini kan kerja kelompok gitu, dihitungnya juga hitungan kelompok ya teman-teman tugasnya. Oke, lanjut nomor 23. Oke, di sini memimpin unit kerja yang terdiri atas 10 orang ya, dengan latar belakang asal daerah yang berbeda. Saat diskusi terjadi perbedaan pendapat nih, karena cara pandang yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Apakah tindakan yang harusnya awal lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini? Apakah mengajak berdiskusi antara anggota unit kerja untuk menemukan solusi terbaik, atau menggali informasi mengenai akar masalah terjadi pendapat gitu? Ini jelas jawabannya A ya teman-teman. Coba lihat di opsi B. Ini kan menggali informasi mengenai akar permasalahan yang terjadi. Lalu nextnya tuh apa gitu? Nggak ada lanjutannya kan? Cuma menggali informasi aja gitu. Ya ngapain gali informasi kalau misalnya nextnya tidak ada gitu ya? Kan kalau misalnya ini kan mengajak diskusi antara anggota. Nah nextnya kan untuk menemukan solusi yang terbaik ya. Dan ini kan dikumpulin semua nih ya. Bukan hanya bukan hanya saya mengambil keputusan gitu ya, kan ini kan ngajak diskusi 10 orang ini ya. Oke, lanjut nomor 24. Oke, di sini akhir-akhir ini curah hujan sangat tinggi ya, menyebabkan sejumlah daerah dilanda banjir nih. Anda ditugaskan oleh atasan untuk melakukan pemantauan daerah rawan banjir dengan medan yang sangat terjal dan menurut ramalan cuaca akan terjadi banjir di daerah tersebut saat Anda bertugas. Sikap Anda apakah menerima tugas dari atasan dan mempersiapkan peralatan untuk minimalisir dampak banjir saat bertugas, atau menerima tugas tersebut mencari tahu lokasi rawan banjir tersebut untuk dapat Anda pelajari? Ini jelas kan jawabannya adalah A ya teman-teman. Kenapa? Karena kan ini kan Anda sudah ditugaskan oleh atasan ya, terus tidak melanggar tugasnya, itu juga tidak melanggar hukum. Jadi ya kalian langsung kerjakan ya teman-teman. Actionnya kan dia menerima tugas, terus mempersiapkan apa aja nih untuk peralatan yang dibawa ya untuk meminimalisir dampak banjir saat bertugas. Kalau ini kan menerima tugas terus mencari tahu ya, terus apa gitu nextnya. Kan kalau ini kan jelas ya, mempersiapkan peralatan kan berarti benar-benar siap gitu untuk OTW ke sana ya. Oke, lanjut nomor 25.
Oke, di sini SDM di kantor Anda baru saja mensosialisasikan teknologi baru nih yang diharapkan dapat bisa mempermudah pekerjaan pegawai. Penggunaan teknologi terbaru membuat Anda harus mengupdate pekerjaan eh, Anda ya. Berarti adaptif ya pada platform tersebut. Anda diharapkan bisa mengimplementasikan teknologi tersebut minggu depan. Oke, apa yang akan Anda lakukan? Mengimplementasikan teknologi sesuai anjuran SDM, mempelajari teknologi tersebut dan mengimplementasikan sebelum minggu depan sehingga tidak menghambat pekerjaan Anda. Ini jelas ya teman-teman, jawabannya B, karena dia udah siap nih dan dia udah trial dulu gitu istilahnya. Biar nanti pas minggu depan itu ya nggak ke apa ya, nggak keteteran atau kehambat gitu ya pekerjaannya. Kan kalau misalnya ya udahlah, kalau kan ini kan satu apa minggu depan, ya udahlah kita cobanya minggu depan gitu. Ya kalau misalnya nanti ada kendala-kendala terus jadi pekerjaannya jadi terhambat gitu. Jadi lama lagi, jadi numpuk lagi, kerjaannya nggak selesai-selesai gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.